Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Manas Putra. Saya Mayang Retno Pratiwi. Saya Muhammad Aufarif Gizamkuat. Antropologi kognitif itu merupakan suatu pendekatan idealis yang untuk mempelajari kondisi manusia. Bidang antropologi kognitif ini berfokus kepada studi tentang hubungan kebudayaan manusia dengan pikiran manusia. Antropologi ini menekankan tentang bagaimana orang-orang memahami realitas kehidupan mereka sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Memang kajian dari antropologi kognitif ini memiliki dua bahasan. Yang pertama adalah bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan. Artinya apa? Artinya bahwa lahirnya kebudayaan material dalam kehidupan manusia itu selalu dimulai oleh timbulnya persepsi, naluri, dan pikiran-pikiran manusia yang dapat dilihat dari bahasa mereka. Nah, terus bahasan yang kedua itu adalah kebudayaan adalah kognisi manusia. Yang mana intinya adalah bahwa seluruh kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia itu merupakan hasil dari pemikiran manusia di dalam berkreasi. Dalam sejarah perkembangan antropologi kognitif ini, memang sejarah perkembangan dari antropologi kognitif ini itu dimulai dengan adanya konsep sentralnya, konsep umumnya. Mana konsep sentral dari ajaran antropologi kognitif ini itu mengenai tentang kesatuan fisik umat manusia. Konsep ini dikembangkan oleh Adolf Bastian akhir abad ke-19 yang mengemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan fisik umat manusia dalam merespon stimulan-stimulan ataupun rangsangan-rangsangan luar yang sama, maka manusia itu harus mempunyai kesatuan fisik, mempunyai dasar fisik atau proses mental yang sama. Itu maksudnya. Studi kognitif pada antropologi modern itu oleh Franz Boas. Namun pengembangan yang paling signifikan dari antropologi kognitif ini itu dari Floyd Lounsbury dan Ward Goodenough. Namun Margaret Mead dan Ruth Benedict mengklaim bahwa studi mereka merupakan pelopor dari munculnya studi antropologi kognitif ini. Itu demikian dari saya, dilanjutkan oleh kawan saya lagi. Akan menjelaskan tentang kebudayaan sebagai sistem kognitif. Kognitif berarti pengetahuan. Goodenough memandang bahwa kebudayaan merupakan suatu pengetahuan bersama yang dipelajari oleh orang lain dan bukan karena adanya faktor keturunan. Dapat diketahui bahwa kebudayaan itu dimiliki oleh seseorang dengan maksud agar berperilaku sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat berupa material atau benda-benda. Budaya ada dalam pikiran manusia yang bisa diwujudkan dalam hal berorganisasi antar sesama masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Goodenough memandang budaya secara epistemologi berada dalam alam yang sama dengan bahasa sebagai aturan ideasional yang berada di luar dari bidang yang dapat diamati. Jadi, dalam pandangan kognitif ini, kebudayaan secara epistemologi dipahami seperti bahasa sebagai sistem sandi atas gagasan yang terletak di balik suatu peristiwa atau fenomena yang diamati. Yang harus dicari yaitu bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran lalu kemudian menerapkan atau menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Penekanan dari kebudayaan sebagai sistem kognitif adalah pada sistem atau perangkat pengetahuannya yang merupakan suatu pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat. Asumsi dari kebudayaan sebagai sistem kognitif ini yaitu bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem kognitif dipengaruhi oleh aliran psikologis kognitif, bahwa ide merupakan awal dari segalanya. Adanya kebudayaan tidak hanya diajarkan semata, namun harus melalui pemikiran sendiri untuk menginterpretasikan kebudayaan tersebut. Setiap individu bisa memiliki budaya yang berbeda-beda, di mana perbedaan kebudayaan itu berada pada kognisi per individunya. Goodenough menyatakan bahwa bahasa dan budaya memiliki kesamaan,
di mana tata aturan yang berlaku dalam budaya juga ada di dalam bahasa. Begitupun sebaliknya. Sehingga Good Enoch sampai pada sebuah kesimpulan bahwa budaya dan bahasa sama-sama dapat dipelajari. Selain itu, budaya dan bahasa juga merupakan suatu sistem abstrak yang memiliki bentuk yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mayang. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif ini muncul akibat pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara seseorang berpikir terhadap suatu hal. Kemudian, mengetahui pemikiran seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, kebudayaan berupa pengetahuan yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak atau berperilaku. Kemudian Roger M. Casing mengatakan, kebudayaan sebagai sistem kognitif tidak bisa terpisahkan dengan etnosaintik. Etnosaintik ini berawal dari pemikiran bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif. Perilaku yang dilakukan seseorang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, hal tersebut merupakan suatu dari pengetahuan kita. Misalnya, ketika kita berbicara tentang botol, maka orang-orang akan berpikiran botol itu bentuknya begini. Botol itu mempunyai manfaat sebagai penyimpan air. Terus itu berbeda dengan orang yang memiliki pandangan berbeda tentang botol. Maka hal tersebut tidak sama seperti orang yang pertama. Kemudian, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu berupa pengetahuan yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak atau berperilaku. Misalnya lagi begini, terdapat aturan adat dalam orang Jawa bahwa anak muda itu harus hormat kepada yang lebih tua. Nah, bertingkah sopan ini merupakan pengaruh dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian, Levi-Strauss mengatakan bahwa hal yang demikian hadir akibat dari struktur manusia yang ada dalam pikiran manusia. Aturan adat tersebut tertanam karena telah terstruktur dalam pikiran manusia. Maksudnya adalah ketika kita diberi pengetahuan tentang bahwa kita itu harus hormat kepada yang lebih tua untuk yang muda, itu akibat dari pemikiran-pemikiran orang sebelumnya. Mungkin cukup sekian atas penjelasan yang tadi. Apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang bisa dipertanyakan. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.